Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah KAFI, Kajian Filsafat Islam, edisi 41 yang mengambil tema The Purposefulness of the Cosmos. Ya, jadi kawan-kawanku sekalian, kita sudah masuk ke sesi ke-41 ya, yang sebagaimana sudah saya janjikan kita akan membahas kebertujuan alam semesta. Jadi terakhir kita sudah bahas mengenai sebab efisien dan sebab final. Ya, di sebab final itu diterangkan bagaimana sesuatu itu harus punya purpose, ya, tujuan. Jadi begitu juga dengan alam semesta. Jadi Allah sendiri di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini punya tujuan, ya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan. Jadi begitu pula di dalam filsafat, ya. Jadi filsafat Islam itu kan dia memadukan rasiosinasi daripada manusia dengan ilham daripada wahyu-wahyu dari Allah, ya, reveal. Jadi berbeda dengan filsafat barat di mana dia hanya mengandalkan rasio manusia, akal manusia, tanpa mengindahkan hal-hal yang diwahyukan, ya. Berbeda jadi secara diametral antara filsafat barat dengan filsafat Islam. Jadi Islam juga filsafat Islam itu menghargai hal-hal yang diwahyukan, ya, meskipun terdapat pertentangan antara kelompok kalam, ya. Kalam itu juga filosofis, ya, artinya mencoba menerangkan wahyu-wahyu dari Allah dengan bahasa manusia, ya. Nah, filsafat Islam, ya, mencoba memadukan antara pencarian akal manusia dengan diilhami oleh wahyu yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad, ya. Jadi memang terjadi pertentangan yang intens, ya, sejak dahulu, ya, sejak zaman Ibnu Sina, Ibnu Rus yang di challenge, ya, oleh Al-Ghazali, terus dibantah lagi, ya, dari buku Tahafut Al-Falasifahnya Al-Ghazali, ya, itu dibantah oleh Tahafut Al-Falasifahnya oleh Ibnu Rus, ya. Jadi ini perdebatannya adalah perdebatan klasik, ya, yang sudah lama. Tapi bagaimanapun bahwa filsafat Islam itu pernah menguasai peradaban manusia, ya, bahkan 1000 tahun, ya, 10 abad filsafat Islam itu menjadi dasar dari semua pemikiran manusia. Oke, kembali ke topik kita, The Purposefulness of the Cosmos, ya. Jadi menurut filosof Muslim, jadi final cause ini kalau bisa dijelaskan kalau dengan asumsi bahwa
semua tindakan manusia itu adanya voluntary action, ya. Voluntary itu artinya kesukarelaan, ya, bukan tertentukan, ya, bukan jabariyah, ya. Jadi ini yang sukarela manusia, ya. Jadi bukan natural action. Jadi dia punya purpose, ya. Walaupun juga ditentang oleh filosof-filosof muslim yang lain bahwa natural action itu juga punya purpose walaupun manusia tidak menyadarinya, ya. Dan mereka mengakui bahwa semua existence yang ada di alam semesta ini itu punya conscious, punya kesadaran, ya. Cuman manusia yang belum bisa menggrasp-nya, ya. Ya. Seperti juga filosof-filosof ancient, ya, filosof kuno ya Yunani seperti Demokritus, Empedocles, Epicurus itu mengatakan bahwa there is a final cause for all phenomena, ya. Jadi selalu ada final cause-nya, ada motivasinya, ada purpose-nya, ya. Di setiap fenomena yang terjadi di alam semesta, ya. We shall first state the reported position of Aristotle and its criticism. Then we will explain something about chance and accident, and finally we will state the correct meaning of the purposefulness of the cosmos. Jadi semua fenomena di alam semesta ini pasti punya tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, ini kita akan bahas filosofis, apakah mungkin sesuatu itu kebetulan, ya. Kebetulan, bahwa sebenarnya itu tidak ada kebetulan, ya. Bahwa semua itu punya tujuan, punya makna, punya goal, ya. Ya, punya maksud, ya. Seperti juga tulisan populer bahwa yang mengatakan bahwa kupu-kupu di Brasil akan mempengaruhi perdagangan saham di New York Stock Exchange, ya. Bahwa semua itu saling terkait, bahwa semua itu satu, ya. Oke, kita mulai dari Aristoteles, ya. Aristotle's view regarding the final cause. Yeah. In the first book of the Metaphysics, after mentioning the views of the ancient philosopher regarding the cause of the appearance of phenomena, Aristotle asserts that none of them have precisely taken into consideration the final cause. Ya. Jadi dulu ancient, yaitu filosof tidak mempertimbangkan adanya final cause, ya, sebab akhir, ya, atau juga motivasi ataupun purpose, ya. Then with the analysis of motion and change of material existence, he concludes that every moving or changing existence is traveling toward the end, which is its perfection. Jadi sesuatu itu selalu menuju kesempurnaannya, ya. Jadi kalau kawan-kawan pernah belajar kimia, ya, saya juga kebetulan dulu guru kimia, ya. Jadi setiap unsur-unsur itu di dalam tabel unsur, ya, unsur kimia yang ada di alam semesta ini selalu menuju gas ideal, ya. Gas ideal itu punya belakang nilai elektronnya 2, 8, 18, ya. Itu mereka semua perfectionnya adalah menuju gas ideal, ya. Kalau memang dulu ingat pelajaran kimia itu 2, 8, 18, ya. Sampai ada teori pengisian 1S2, 2S2, 2P6, ya, 2D10, ya, aturan Bohr, ya, lupa saya. Nah, itu selalu sesuatu itu menuju kesempurnaannya.
kesempurnaan seluruh unsur kimia di alam semesta ini, dia menuju gas ideal. Ya, itulah perfectionnya, gas menuju gas ideal. Nah, juga seperti saya sudah jelaskan bahwa setiap materi mineral itu menuju kesempurnaannya kalau dia sudah naik menjadi tumbuhan, growing, that mineral can grow, ya. Terus tumbuhan itu menuju kesempurnaannya adalah dia menjadi hewan. Hewan artinya dia bisa moving, bukan hanya growing, dia moving. Nah, kesempurnaan hewan adalah manusia. Artinya dia bukan hanya bisa tumbuh, bisa bergerak, tapi dia punya akal. Akalnya inilah yang bisa mengenalinya adanya Tuhan, ya. Nah, tingkatan kesempurnaan manusia adalah manusia sempurna. Manusia sempurna yaitu akalnya sempurna, yang lebih tinggi even daripada malaikat, ya. Itu kesempurnaan daripada masing-masing substance, ya. Oke. Di sini juga dijelaskan bahwa sometimes it's one of existence as stone which is moving from the sky to the ground, in which case coming to the rest on the ground is one of its accidents and perfection. Jadi kadang-kadang perfectionnya itu disebut juga accident, ya. In conclusion, every natural existence has a specific natural inclination toward a determinate end, ya. Jadi setiap existence selalu punya kecenderungannya, ya, natural accident inclination toward definite end. Jadi seperti materi, dia cenderung untuk menjadi tumbuhan. Bukan materi, mineral itu punya kecenderungan untuk jadi tumbuhan, ya. Dan itu moving terus, dan itu sangat sesuai dengan statement Al-Quran Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan itulah kesempurnaannya dari setiap existence. Jadi tidak semua mineral itu dia naik menjadi tumbuhan, ya. Tidak semua tumbuhan itu naik menjadi hewan. Tidak semua hewan itu bisa menjadi manusia, ya. Dan tidak setiap manusia itu akan kembali kepada Tuhannya, ya. Jadi hanya yang beruntung saja yang bisa, hanya mineral saja yang beruntung bisa jadi janin di dalam tubuh ibu, ya. Terus dia tumbuh di dalam janin ibu, ya. Dan tidak semua janin itu lahir, ya, sebagai hewan, ya. Jadi manusia yang pertama lahir itu masih dalam kondisi hewan, ya. Baru setelah akalnya sempurna, baru dia disebut manusia, ya. Nah, manusia ini yang paling tinggi adalah yang paling resemblance dengan Tuhan, yang paling mendekati dengan kebijaksanaan Tuhan, yang akalnya yang paling bijaksana, yang paling. Nah, itu pun juga masih ditimbang lagi mana yang memang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan Allah, ya. Yang itu tidak semua yang bisa melihat Tuhan lah, gitu. Hanya dari reveal itu kita bisa dapatkan bahwa Nabi Muhammad, Nabi Musa yang bisa langsung kontak dengan Allah, ya. Tapi manusia-manusia lain belum mampu untuk bisa kontak langsung dengan Tuhan. Karena memang derajat kita dengan derajat Tuhan itu jauh sekali, ya. Oke. Nah, ini juga ada pernyataan dari Aristoteles, ya. Aristotle considered the whole cosmos to be a single existence, whose nature includes all particular natures such as mineral, vegetable, and animal.
And since reaching its own perfection is due to a specific proportion between particular natures and specific qualities and quantities in the individuals of each of them, the natural inclination of the cosmos toward its own perfection causes the establishment of a spatial order and arrangement among its phenomena, each of which is considered to be one of its part of our members. Jadi Aristoteles juga mengatakan bahwa alam semesta atau kosmos ini sebenarnya satu kesatuan, sehingga para filosof Muslim itu mengatakan bahwa bukan monoteis atau mono apa, tapi bahwa existence itu adalah monoreality, bahwa realitasnya satu, cuman dia bergradasi dari yang paling tinggi adanya Tuhan, sampai prime matter, sampai doa, apa cita-cita atau motivasi atau niat, bahwa itu pun diakui di dalam filsafat Islam, Oke. Ini pun juga sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam penciptaan alam semesta, saya lupa tadi, saya ingat itu ayatnya. Batil, bahwa tidak ada yang batil di alam semesta, bahwa juga tidak ada kebetulan di alam semesta, bahwa semua itu punya tujuan, punya perfection. Yang manusia anggap itu kebetulan sebenarnya sudah ada desain daripada Allah, sudah ada maksud, sudah ada tujuan, sehingga Tuhan menciptakan keadaan itu. Seperti corona ini, virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bahwa ini bukan terjadi kebetulan, bahwa ini juga ada maksud, ada tujuan dari Tuhan. Salah satunya tentu lingkungan, bersih lingkungan. Kita bisa lihat pemandangan yang begitu cerah, tidak apalagi di Jakarta bersih, kita bisa lihat mountain, gunung-gunung itu tanpa debu ataupun polusi knalpot, artinya lingkungan bersih sejak ada lockdown di mana-mana, Oke. Jadi bahwa setiap kejadian, setiap eksistensi, setiap fenomena yang ada di alam semesta ini semua punya tujuan, Jadi seperti saya sudah jelaskan pada sesi sebelumnya bahwa Islam lebih cenderung menerima pandangan yang bahwa di satu sisi bahwa ada hukum-hukum alam, yang mengatur seluruh fenomena di alam semesta ini, tapi juga di satu sisi juga ada voluntary action, ada free will daripada manusia untuk menentukan jalannya. Nah, keputusan manusia menentukan jalannya, jalan hidupnya, itulah yang akan diukur, akan ditimbang, mana yang lebih berat timbangan kebaikannya dibanding timbangan keburukannya. Dan itulah yang menentukan kita akan masuk surga atau kita masuk neraka. Dan itu menentukan hak prerogatif dari Allah untuk menentukan kita akan masuk ke wilayah mana nanti di akhirat, Oke. Di samping ini juga ada kritik, It seems in this position confused to meaning of end which were indicated in the previous lesson. In any case, it is disputable in various aspect. Jadi ada beberapa orang yang assuming that this position is correct,
It can establish only the final cause of the motion and change of corporeal existence, not that all affects whether material remain moving or at rest. Jadi ada yang mengatakan bahwa setiap gerak itu hanya terjadi pada materi aja, ya. Tidak ada gerakan di dunia imateri. Ya, ini salah ya, karena teorinya adalah bahwa kecuali Tuhan semua eksistensi itu bergerak, ya. Artinya apa? Bahwa kalau malaikat ke-1, ke-2, ke-3 sampai malaikat ke-10 itu tidak bekerja, ya, tidak bergerak, maka tidak ada alam semesta. Ya, tidak akan mungkin ada alam semesta. Bahwa itulah perfection daripada malaikat, ya. Perfection daripada malaikat adalah dia selalu agen pencipta, ya. Agen Allah dalam mencipta, ya. Terus juga ada nomor 2, in view of the fact that natural agents are agents by nature and lack of consciousness and will relating to natural inclination to them will be no more than metaphorical, just as chemists consider some element to have a tendency to form compounds. Ya, jadi ada kata-kata orang ahli kimia bahwa beberapa unsur itu punya tendensi untuk membentuk campuran, ya. Karena memang tidak ada di dunia ini, di alam semesta ini yang murni unsur, ya. Ya kayak emas aja kan tidak ada yang 100% emas. Paling tinggi kan 99% lah. Atau ya 99%. Jadi ada impurities, ya. Ya, bahwa semua hadir dalam kondisi campuran, tidak ada unsur yang murni. Unsur yang murni hanya ada Tuhan, ya. However, if natural inclination is interpreted as direction of motion, the direction required by nature of moving existence and is considered to be an expression based on simile and metaphor. Jadi natural inclination, kecenderungan natural itu, alami itu adalah arah daripada gerak dari sebuah eksisten, ya. Jadi singkatnya, Aristotelian, ya, simple Aristotelian hold that every nature where there is a specific inclination toward a determinate end which causes motion toward it. Jadi semua tujuannya adalah Tuhan, ya, Allah. Karena memang kan sesuai dengan ayat Al-Quran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi hanya Allah lah yang ada, yang selalu ada, ya. Yang lain itu cuman ada sejenak, ya, sejenak. Jadi dia hanya dalam jangka waktu tertentu. Tidak begitu dengan Allah. Allah selalu ada, ya, dia awal dan dia akhir, ya. Terus juga ada grup Neoplatonis, follower of the school of Alexandria and Rafa, held that every existence there is a kind of consciousness and will, no matter how weak and faint. In this way, they correspond of some of difficulties which will arise regarding Aristotle's theory. According to this, all agents of the cosmos will be intentional agents. Ya, setiap agen di alam semesta ini adalah agennya intensional, ya. Jadi bukan hanya nature, ya, tertentukan, ya, atau mekanistik, tapi juga ada kesadaran. Kesadaran itu bukan hanya milik manusia, tapi semua eksistensi alam semesta itu punya kesadaran. Bahwa kata Al-Quran, semua bertasbih, ya, kepada penciptanya, pada Allah, ya.
ya. Jadi memang sehingga para sufi itu menganggap bahwa yang ada itu hanya Allah, yang lain itu tidak ada. Yang murni ada, yang sesuatu yang tidak ada embel-embelnya lain, bahwa ada dari dia awal, dia akhir, dia long life, ya, dan dia pun sejenak. Jadi semua meliputi semua itu hanya ada Allah, ya. Sehingga la wujuda ila Allah, tidak ada wujud selain Allah, ya. Dan itu akan jadi bahasan daripada teologi selanjutnya yang akan saya jelaskan di bab-bab berikutnya. Saya pikir kuliah ke-41 ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan kawan-kawan subscribe, like, ataupun komen, ataupun kritik daripada kuliah ini. Semoga kuliah ini berguna bagi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.